ada yang meninggal di sana, dan informasi yang beredar hari ini bahwa pekerja di sana itu tidak terdaftar dalam BPJS. Maka kemana yang harus kita bertanya? Apakah ke abang dari dinas atau ke abang dari BPJS Kesehatan? Si pemberi kerja ketika ada yang meninggal kecelakaan kerja kayak kemarin, maka dia wajib memberikan santunan sebesar 48 kali upahnya. Pernah kami daftar, antriannya jelas sekali, tiba-tiba sudah set ada orang lain masuk. Nah, maksudnya ini mungkin orang dalam. Oh ya udahlah, saya diam. Habis itu saya juga melihat orang yang tua, kemudian dia kerepotan dengan ini. Maksud saya Pak Jo, apakah setiap warga Aceh Barat ini yang datang ke FKTP, kalau tidak dilayani di FKTP tersebut, bisa langsung segera komplain? Apakah ada Oke, lama kawan-kawan tidak berjumpa lagi. Hari ini kita akan mulai podcast yang membahas tentang isu tenaga kerja dan kesehatan. Jadi saat memang membahas Aceh, banyak sekali persoalan-persoalan di bidang tenaga kerja, kesehatan dan sebagainya yang memang belum tuntas sampai hari ini. Termasuk di Aceh Barat ada tabu meledak bang. tamu muda? Hari ini kita kedatangan tokoh yang memang bergerak di balik layar, yang terutama Bang Aryo. Terima kasih. Selamat datang bang. Sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Dan abang dari tenaga kerja bang, BPJS tenaga kerja, dan dari BPJS kesehatan. Jadi mungkin gini bang, sebelum kita melanjut ke topik-topik pembahasan dari isu-isu lainnya, mungkin pertama kita buat gap dulu bang, antara BPJS kesehatan dan dinas tenaga kerja hari ini bang. Dimana mungkin publik hari ini masih abu-abu nih bang, apa itu poksi dari dinas, apa itu poksi dari BPJS. Mungkin bisa kita mulai dari abang dulu bang. Baik. Jadi kalau kami dinas, izin Pak Joni sebagai host, kami jelaskan dinas tenaga kerja, ya tupoksinya otomatis seluruh ketenaga kerjaan. Kami mendapatkan bantuan dari dua instansi, yaitu BPJS tenaga kerja dan BPJS kesehatan. Setiap langkah gerak kami selalu didampingi oleh dua instansi ini. Kenapa? Sebab perlindungan sosial itu dijamin oleh negara untuk seluruh pekerja yang ada. Nah, masing-masing mempunyai tugas. BPJS Kesehatan dia menjamin kesehatannya melalui JKA dan JKN. Untuk tenaga kerja ada CKP, CKK, CKN, CP, dan CHT. Demikian. Berarti kalau misalkan memang dinas bang, dia lebih fokusnya kini bang, lebih ke pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi kan? Betul, ya. Jadi penegakan hukum itu juga kami punya batas wewenang, Bang. Khusus di kabupaten itu kita tidak boleh untuk melakukan pengawasan. Jadi tugas pengawasan tenaga kerja itu dilakukan oleh provinsi sesuai dengan kewenangan, sebab pengawas tenaga kerja sudah ditarik ke provinsi, Bang. Jadi kita hanya bisa melakukan koordinasi dan menyurati jika perlu pengawas turun. Disitulah dilemanya. Oh ya ya, berarti di saat memang terjadi persoalan, publik melaporkan ke dinas dan dinas menyampaikan ke provinsi untuk melakukan pengawasan. Betul. Ya. Berarti dari abang nih bang, BPJS bang, gimana bang? Ini yang kesehatan apa tenaga kerjaan dulu? Bagusnya tenaga kerjaan. Tenaga kerja dulu. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Assalamuallam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini makasih banyak nih Bung Joni dari Wangsa, kita diundang untuk podcast di sore hari ini terkait dengan mengenai ketenaga kerjaan. Nah, kalau ini disampaikan dari Pak Aryo dari Disnaker Aceh Barat terkait dengan hulunya, hulu pelaksanaan implementasi terkait dengan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh Barat. Nah, sedangkan kami yang bersama dengan di saudara kami BPJS Kesehatan adalah sifatnya di hilirnya, dalam artian memberikan pelayanan kepada seluruh peserta. Kalau di kami ranahnya adalah BPJS Kerja ini ranahnya ada di peserta yang bergerak di sektor swasta ataupun di non ASN. Karena yang ASN, TNI, Polri punya jaminan sosial tersendiri.
Iya. Nah, di kami ini menyelenggarakan untuk sektor swasta sepanjang dia bukan TNI, Polri, ataupun ASN, mereka dilindungi dalam program BPJS Tenagakerjaan plus BPJS Kesehatan. Nah, sesuai dengan amanah Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ada 2 lembaga jaminan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah, BPJS Tenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang masing-masing lembaga ini menyelenggarakan program tersendiri. Tidak ada tumpang tindih, baik yang ada dilaksanakan oleh lembaga jaminan sosial yang lainnya ataupun yang ada yang kami selenggarakan sendiri. Nah, di kami pemirsa Bung Joni, kami selenggarakan 5 program, itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, inilah sekilas profilnya BPJS Tenagakerjaan ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan jaminan sosial yang ada di Indonesia, khusus di Aceh Barat. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Lupa kita. Biasa. Kita belum terkenal di sini, Pak. Belum terkenal Kalau kita. terkadang Kami Fahri Idris, kita ditunjuk selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Tenagakerjaan di Melabuh. Kita ini membawahi beberapa wilayah kerja, mulai dari Aceh Barat, Aceh Jaya, sampai ke Singkil, sampai ke Semelu. Itulah merupakan wilayah kerja yang dikelola oleh BPJS Tenagakerjaan Cabang Melabuh. Mungkin demikian, Bung Joni, sebagai pengantar kami. Mungkin dari Abang, Bang. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi belajar dari Pak Fahri tadi, saya kenalan dulu, Pak. betul. Sebenarnya mau sampaikan pantun, tapi belum saya siapkan. Jadi saya perkenalkan diri aja. Baik, nama saya Zulfikar. Jadi untuk sementara saya diamanahkan sama manajemen sebagai Kepala Bagian Kepesertaan, Pak. Jadi memang kami fokusnya di bagian pekerjanya. Jadi segala sesuatu bekerja, tapi di semua segmen. Sampai seperti Pak Fahri sampaikan tadi, ada di segmen PNS, TNI, Polri, kemudian badan usaha, dan PBU Pemda. Kalau di Aceh lebih dikenal dengan Jaminan Kesehatan Aceh, JKA. Nah, jadi di kami, bagaimana kami bisa bersinergi dengan BPJS Tenagakerjaan dan BPJS Tenagakerjaan. Nah, jadi memang semua pekerja yang ada di Indonesia ini, sesuai undang-undang sudah disampaikan oleh Pak Fahri tadi, wajib ada yang menjamin, baik itu dalam hal segi kesehatannya ataupun dalam hal jaminnya ketika ada kecelakaan kerja, dan itu memang masing-masing sudah dibagi poksinya. Jadi di kami, saya berbicara di kami aja karena memang itu di wewenang kami di kesehatan itu. Jadi segala sesuatu itu ketika si pekerja ini bekerja di suatu perusahaan, jadi si pemberi kerja ini memang harus memberikan beberapa reward. Salah satunya adalah jaminan kesehatan. Artinya ketika dia nanti bekerja dan tiba-tiba dia sakit, dan juga anggota keluarganya, Bang. Jadi anggota keluarga juga sudah include. Ketika sakit atau minimal anggota keluarga, istri atau anak, sudah ada yang menjamin. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana berapa biayanya, berapa yang harus dia keluarkan nanti untuk mengobati. Semua sudah dijamin. Jadi tujuannya agar dia bisa tetap fokus dalam hal bekerja. Jadi jaminan sudah selesaikan. Jadi artinya lebih mudahnya kita memahami adalah kita berbagi resiko. Jadi resiko yang seharusnya ditanggung oleh si pekerja sudah diserahkan ke kami kesehatan. Nah, itulah mungkin ada beberapa nanti hal yang berkaitan dengan di lapangan ataupun kasus-kasus selama ini terjadi. Nah, jadi kita memang berharap dari sisi kami selalu koordinasi dengan Dinaker menyampaikan, menghimbau semua pekerja-pekerja yang bekerja di sini didaftarkanlah oleh si perusahaan-perusahaan itu. Karena memang mungkin karena belum kejadian, mungkin sepertinya ini apa perlu atau enggak. Tapi pada dasarnya semua itu perlu dan secara undang-undang juga diwajibkan ya Pak. Jadi memang diwajibkan. Cuma mungkin ada beberapa yang memang belum terinformasi sehingga belum mendaftarkannya Pak. Maka ini kita dulu sering dengan Naker, Dinas, agar kita diskusi, kemudian kita datangin, kita himbau agar mereka bisa mendaftarkan. Mungkin itu sekilas tentang BPJS Kesehatan. Fungsinya sebagai apa-apa mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi. Mungkin itu pengenalan awal dari kami. Saya kembalikan ke Bang Joni. Berarti kan dalam gap besarnya hari ini Bang, bahwa pemerintahan hari ini yang mengawasi kebijakan dan menuntut perusahaan menyelesaikan kewajibannya, yaitu mendaftarkan pekerjanya pada BPJS. Dan kami BPJS adalah bidang yang memang hari ini menyediakan jasa atau jaminan. Kan gap besarnya seperti itu Bang.
Dan jika kita masuk Bang, kita Iya, masuk sedikit ke persoalan yang terjadi di Aceh Barat Bang. Di mana ada perusahaan tabung gas, ya oksigen Bang, Oksigen. itu meledak Bang. Ada yang meninggal di sana dan informasi yang beredar hari ini bahwa pekerja di sana itu tidak terdaftar dalam BPJS. Maka kemana yang harus kita bertanya? Apakah ke abang dari dinas atau ke abang dari BPJS Kesehatan? Nah, kerjaan. Tenaga kerjaan. Baik. Mungkin dari abang dulu Bang. Baik, pengalaman tadi Pak, lupa kita sebut nama ya. Saya Aryo Brotoseno, Kabid Tenaga Kerja dari Distransmigrasi dan Tenaga Kerja. Nah, mengenai permasalahan pekerja tersebut, memang kita kesulitan mencari data di awal, siapa pekerjanya, kemudian perusahaan apa. Nah, dilemanya begini Pak Joni, setiap perusahaan seharusnya yang datang ke Aceh Barat ini kan melapor. Ya. Nih saya datang, di kami namanya PTA, jumlah pekerjanya 10, kami lapor ya. Nah itu enak kali kalau semua perusahaan yang sampai ke Aceh Barat tuh silaturahmi. Ketok pintu dulu, kulon nuwun. Nah. Tapi karena mereka rata-rata sudah perusahaan yang skala besar, mereka tidak perlu lapor lagi ke kabupaten Pak. Ini contohnya. Ketika mereka punya perusahaan di 2 provinsi, mereka lapornya ke Kemnaker pusat. Ketika hanya 1 provinsi saja di Aceh, mereka lapor ke provinsi saja. Nah, kalau yang lapor di kabupaten, berarti area kerjanya cuma di Aceh Barat. Kami tidak tahu perusahaan itu apa namanya sampai terakhir kemarin, perusahaan A itu. Dan sudah kami telusuri bersama rekan kami BPJS Tenaga Kerja, memang tidak didaftarkan. Kita sudah lapor pengawas, tapi Pak dalam aturan tenaga kerja, yang berhak untuk menyelidiki adalah aparat penegak hukum dari Polri dan pengawas. Karena sudah masuk dari pihak polisi menyidik, berarti yang lain menunggu Pak. Ya. Aturannya begitu. Nah jadi kita harapkan segera penyidikan dari pihak berwajib segera disampaikan kepada publik sehingga keluarga dari pekerja tersebut mungkin nanti dari penjelasan Pak Fahri bisa menuntut sebesar klaim yang seharusnya dibayarkan oleh BP Jamsostek. Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Fahri. Jadi harapan kami Pak, walaupun memang dari awal tidak didaftarkan, sudah meledak, sudah meninggal, tapi secara hukum pidana atau perdata nanti ini harus dituntut sesuai hak yang diklaimkan oleh BPJS Tenaga Kerja. Harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ini kasus yang JKK-JKN. Kalau yang sakit, mungkin karena kita sudah orang Aceh, nggak perlu lagi daftar JKN di Pak Jo kan. Kami udah punya JKA masing-masing. Sampai kapan JKA itu Pak? Nah, kelasnya pun berbeda Pak ya, Beda. JKA dengan JKN. Nah, nanti kita minta informasi dari Pak Jo. Ya. Jadi untuk sementara karena sudah masuk penyidikan dari pihak berwajib, pihak pengawas, apalagi kami dinas Bang tidak punya wewenang, kami hanya menunggu laporan dan akan melakukan koordinasi jika diperlukan. Cuma kita membahas Bang lebih ke sebab utamanya. Di saat memang perusahaan masuk, ya itu kan memang kewajiban perusahaan dan tercatat dalam undang-undang bahwa perusahaan wajib melaporkan tenaga kerjanya Ya, dan wajib mendaftarkan BPJS-nya. Tapi kita memahami bahwa banyak perusahaan yang bangkang hari ini, Bang. betul. Bandel dan sebagainya. Jadi setidaknya pasti ada upaya yang lebih dalam daripada dinas untuk menuntut perusahaan, Bang. Karena kalau misalkan jika memang dinas hari ini cuma menunggu, tidak menjemput bola, ya mungkin banyak masyarakat-masyarakat ke depannya akan menjadi korban lagi, Bang. Betul sekali Pak Joni. Tapi apa yang pernah kami coba lakukan untuk melakukan pendataan Pak Joni? Ada bahasa mengganggu iklim investasi. Aduh, kalau itu alasan klasik. Dan ketika kita bergerak, nanti ada pihak sana bilang mengganggu iklim investasi. Nanti sudah nggak mau lagi data investor. Padahal kita cuma penegakan hukum nih. Ya. Mereka cuma melapor saja. Nah, laporkan berapa jumlah pekerja, sudah terdata di kesehatan belum, sudah tenaga kerja belum. Nah, itu saja Pak sebenarnya. Tantangan kami itu Pak, tapi kami tidak akan terus berdiam diri. Kami selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh pencari kerja
pencari kerja kami yang belum dikerjakan oleh perusahaan, mereka kita brainstorming bahwa mereka wajib dijamin CKK JKM dan JKN-nya. Ya. Dan jika nanti pimpinan setelah melihat perkembangan iklim investasi dan diperlukan pengawasannya lebih intens, kami juga siap. Karena ini memang dilema Bang, di sana Betul. memang kita melihat para pekerja, apalagi sampai ada yang meninggal, bagaimana nasib keluarga dan sebagainya. Dan dinas hari ini terbatas. Dari Abang, bagaimana Abang memandang dalam satu persoalan ini? Ya, jadi begini, Bung Joni, terkait dengan kepesertaan baik di kesehatan ataupun ketenagakerjaan, orang yang bekerja di Republik Indonesia ada yang namanya hak normatif Pak Aryo ya. Iya. Hak normatif, setiap orang yang bekerja dia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Apapun pekerjaannya. Tinggal lagi kita melihat skalanya, apakah dia masuk skala kategori perusahaan besar, menengah, kecil, mikro, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ketika ada perusahaan yang bekerja di, misalnya kemarin kejadiannya di tabung oksigen itu ya. Nah, ketika terjadi resiko meninggal akibat bekerja, nah ada yang namanya hak yang harus diberikan, kewajiban yang harus diberikan oleh si pemberi kerja. Ketika dia tidak menjadi peserta, tidak didaftarkan karyawannya, terjadi meninggal akibat bekerja, maka ada santunan yang wajib dibayarkan oleh si pemberi kerja atau si perusahaan. Nah, itu diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk Undang-Undang Ciptaker ya, Cipta Kerja. Nah, kalau kita ambil contoh kayak kemarin nih Bung Joni, mereka bekerja, taruhlah upahnya mungkin apakah 2 juta lah kita hitung misalnya. Ya. Misalnya upahnya 2 juta. Maka si pemberi kerja ketika ada yang meninggal kecelakaan kerja kayak kemarin, maka dia wajib memberikan santunan sebesar 48 kali upahnya. Kalaulah upahnya 2 juta, berarti 48 kali 2 juta sebesar 96 juta. Nanti kami yang menghitung berapa santunan yang akan diberikan si perusahaan kepada si ahli waris. Begitu juga jika si pekerja tersebut punya anak yang sekolah, nah maka dia wajib memberikan yang namanya beasiswa. Jadi anaknya tersebut diberikan santunan sampai dengan kuliah. Itu totalnya 170 juta. Satu anak 85 juta, mulai dari TK sampai dengan kuliah untuk 2 orang anak. Artinya kos yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja terlalu besar ketika terjadi kemarin kelalaian atau saya nggak tahu tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka itu wajib dibayarkan kepada si keluarganya atau ahli warisnya. Nah, kalau kita komparasi nih, Bung Joni, bicara masalah iuran, iurannya kecil, sangat kecil. Ya. Yang namanya jaminan sosial, kesehatan, tenaga-kerjaan, itu memang iurannya kita diamanahkan oleh negara, wajib menjalankan apapun ceritanya. Nah, iurannya itu cuma 22.000, Pak. 22.000. 22.000 iuran kecelakaan kerja dan kematian. Jadi 22.000 dia bayar setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja. Itu kalau skalanya skala mikro. Tapi kalau misalnya dia perusahaannya skala kecil, tentunya kita himbau mungkin pemirsa dari podcast ini ada yang bekerja di toko, ada yang bekerja di perusahaan belum terdaftar nih BPJS Ketenagakerjaannya. Tuntut ini minta. Itu hak normatif setiap pekerja yang ada di Indonesia. Ya. Nah, jadi angka-angka tadi akhirnya menjadi kos yang mengganggu bisnisnya perusahaan karena tidak mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu belum lagi kalau disampaikan Pak Aja tadi ada unsur pidananya seperti itu gitu kan. Jadi mengganggu lah. Kalau disampaikan Pak Ajo tadi mengganggu iklim investasi, bahkan kalau ada kejadian seperti ini sangat-sangat mengganggu jadinya Pak. Lebih mengganggu lagi. Ya. Mungkin itu Bung Joni dari Ya. kami. Pak izin Pak Fahri, 22.000 kalikan 12 bulan saya hitung, kalikan 5 tahun. Maksudnya kalau 1 tahun pertama mungkin belum ada risiko kecelakaan nih Pak. Itu cuma saya hitung 5 tahun, itu cuma 1.320.000. Dibandingkan pemberi kerja harus membayar 96 juta lebih tadi, itu saya nggak mau Pak kalau saya toke warung atau apa Pak. Iya. Tetap saya bayar aja tuh, murah kok Pak, 1.300.000 untuk 5 tahun satu pekerja.
daripada risiko yang tadi tuh Pak. Benar. Maaf Ya, memotong Bang ya. Joni. Ya, dan izin Pak, ketika pekerja menuntut hak JKK-JKM Pak, biasanya pemberi kerja sudah nih. Udahlah kamu saya stop kontraknya ya, banyak kali nanya. Itu kendalanya Pak. Sering yang masuk ke kami gitu juga Pak Joni. Mereka menuntut JKK-JKM JHT di itu kan, kamu masih mau kerja nggak? Udah nggak usah lagi ya. Nah, kendala kami begitu Pak. Sering ada yang cerita dulu, mereka mau mengambil tindakan itu, konsultasi, dan rata-rata di stop kontrak. Iya. Ya, di situ Pak kendalanya. Berarti kan dari hal ini Bang, ini ada 2 pertanyaan muncul Bang. Ini kita belum bahas lagi Iya. apa Kesehatan. tentang kesehatan Bang. Iya. Karena ini emang sedikit panjang cuma. Iya. Jadi yang pertama kan di saat memang ada perusahaan yang hari ini apalagi dia kan dikontrak tuh Bang sama rumah sakit Cunyak Din kan. Kata bawa oksigen itu ke rumah sakit Cunyak Din kan. Saya kurang paham itu. Untuk supply-nya Pak ya? Supply ya. Supply. Ya, Di pasti saat dari- memang dipakai oleh rumah sakit daerah, berarti artinya kan perusahaannya bukan kecil lagi Bang. Tuh. Ya kan? Jadi saat memang ini tidak masuk ke dalam radar dinas, tidak masuk dalam radar BPJS tenaga kerja, ini apa murni dari kesalahan ini Bang? Karena rasanya agak rancu di saya emang ini tidak masuk dalam radar satupun Bang. Radar pemerintahan tidak masuk, tidak mungkin karena emang dikontak oleh pemerintahan. Dan dari radar tenaga kerja pun ya kayaknya agak rancu Bang di saya emang ini tidak masuk. Iya, iya. Di Mungkin kita Pak Dulu. ini sinergi lah sama pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kita buat yang namanya bareng nih MPP, Mall Pelayanan Publik. Ya. Jadi setiap ada ini, sorry agak menyimpang sedikit nih Pak. Iya, Kalau nggak ada apa-apa. setiap perusahaan yang berizin di semua daerah, termasuk di dalamnya Aceh Barat, nah dia kan wajib mengurus izin-izinnya. Nah ketika dia mengurus izin, baik BPJS Kesehatan, BPJS Tenagakerjaan itu ada di situ konternya. Jadi setiap ada yang ngurus izin NIB, maka dia dipersyaratkan itu Pak Aryo, supaya untuk jadi peserta BPJS Tenagakerjaan dan Kesehatan. Gitu. Ya. Nah, ketika mereka tidak mengurus NIB-nya sebagai syarat untuk berusaha di pemerintah Kabupaten Aceh Barat, ya tentunya nanti ranahnya bukan di kita lagi tuh, kecuali dia memang sudah menguruslah izin usahanya seperti itu. Begitu. Betul sekali. Itu kemarin dari Pak Kakacap Kesehatan sempat menanyakan kepada Dinas DPTSP Pak, bahwa syarat untuk pendaftaran pekerjanya itu tidak wajib segera ada, tapi bisa menyusul Pak. Yang penting terbit dulu NIB, saking dipermudahnya OSS, terbit terus. Pendaftarannya ini tidak disyaratkan sebagai hak yang segera dipenuhi Pak. Itu kendala sekarang Pak Joni. Jadi perizinan sangat dipermudah, Ya, betul. benar. Tapi pemenuhan kewajiban setelah itu yang sangat kurang Pak. Nah, kami pikir mungkin dari hulunya dulu kita benerin Pak ya, baru ke hilir. Berarti kan dalam hal ini memang kita lihat Bang bahwa sistem pemerintahan hari ini memang belum sepenuhnya sinkron Bang. Sehingga memang data yang masuk dari A tidak langsung terkonversi ke si B dan sebagainya. Dan pun sistem perizinannya mungkin memang seperti Abang bilang lebih mudah dalam sistem perizinan, tapi dalam pemenuhan haknya harus diurus lagi dan sebagainya. Dan terkadang itu yang sengaja dilupakan oleh pelaku usaha Bang. Ada celah banget. Ada celah. Ada celah. Kita menyarankan ya tingkat kesadaran lah ya, Iya. kepatuhan dari pemberi kerja, kemudian juga pemahaman dari masyarakat pekerja gitu kan. Ketika dia bekerja di perusahaan mau skala besar, menengah, kecil, mikro, dia harus berpikir, oh saya harus punya BPJS Ketenagakerjaan, saya harus punya BPJS Kesehatan, karena itu hak normatifnya gitu. Ya, mungkin ini bantuannya Bung Joni, Pak Aryo ya, Bang Joni, kita podcast sore hari ini supaya mengedukasi nih ke masyarakat. Oh ternyata ada hak saya selaku orang yang bekerja, mau kerja di kafe, mau kerja di toko, apapun usahanya, maka ada hak normatif yang harus diberikan oleh si pemberi kerjanya seperti itu. Ya, benar. Berarti termasuk warung-warung kopi. Masuk warung yang kopi pinggir-pinggir yang jalan ada. ini Pak. Karena resiko itu kan ya kalau di kami resiko kecelakaan kerja ini tahun 2025 kita mencatat datanya itu. Nah, tahun 2025 di Aceh Barat itu ada 2.269 orang yang kita berikan santunan baik kecelakaan kerja, kematian, JHT sampai dengan jaminan pensiun. Nah, yang dominan itu ada di kasus JHT, Pak.
JHT Iya, orang yang bekerja di perusahaan berhenti, dia mencairkan saldo JHT, jaminan hari tuanya. Nah, di kecelakaan kerja itu ada 71 orang warga Aceh Barat yang mengalami risiko kecelakaan kerja. Sementara di santunan jaminan kematian sebanyak 85 orang tahun 2025 kemarin yang kita berikan santunan kepada ahli waris. Nah, ini dengan tadi sampaikan Pak Aryo hitung-hitungan iurannya nggak ketemu nih. Jadi kalau iuran yang bekerja 22.000 dengan santunan sebesar 96 juta, mau berapa lama dia mengumpulkan duit 22.000, nggak jumpa angka 96 jutanya gitu kan. Iya. Nah, tentunya dengan difasilitasi oleh negara, jangan sampai orang yang mengalami risiko kecelakaan, meninggal ataupun sakit, dia menjadi orang miskin gitu. Bahkan miskinnya miskin ekstrim gitu, sudah miskin tambah ekstrim lagi gitu kan. Nah, inilah kami sebagai penyangga dari pekerja-pekerja yang rentan terhadap risiko sosial ekonomi. Betul. Mungkin gitu, Bung Joni. Memang berarti saat memang kita melihat hari ini Bang, ya ini memang digoda Bang, seharusnya saat memang masyarakat tahu ini ya semua masyarakat pasti akan menuntut untuk BPJS-nya. Cuma kan hari ini mungkin kurangnya pengetahuan di masyarakat, literasi ke masyarakat hari ini kurang. Apa yang akan dia dapat dari BPJS, apakah cuma sekedar bayar ataupun ribet cara mengklaimnya Bang. Itu gimana Bang? Ya, kalau lah bicara proses klaim, kita itu pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara daring, online, pengajuannya, atau bisa datang ke kantor cabang. Syaratnya, kalau bicara mengenai jaminan hari tua tabungan, itu modalnya ya KTP dan KK, sama kartu peserta, Pak. Jadi KTP, KK sebagai warga negara yang baik harusnya punya semua gitu. Iya. Ya. Ditambah dengan kartu peserta, oh betul memang kita peserta BPJS Tenagakerjaan. Itu syaratnya itu cukup 3 hal itu, datang ke kantor cabang atau bisa ngajukan secara online melalui lapak asik atau jam sostek mobile, itu bisa dicairkan JHT-nya, nggak pakai lama. Kemudian kalau resiko meninggal dunia yang saya sampaikan tadi sebanyak 81 kasus, syaratnya adalah KTP, KK, surat keterangan meninggal dunia, surat keterangan ahli waris, menunjukkan dia meninggal dunia dan siapa ahli warisnya. Ya. Kalau dia suami istri, tambahannya buku nikah. Tapi kalau misalnya statusnya adalah masih lajang, berarti nanti penunjukan orang tuanya dari keterangan ahli waris. Administrasinya sepanjang dari dulu sampai saat ini, itu masih hal yang sama. Tidak ada yang ditambah-tambahin lah. Sehingga ketika menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan, itu sudah bagian dari kewajiban kami mengedukasi, apakah melalui perusahaan, atau mungkin sosialisasi secara klasikal, mengumpulkan para pekerja, mengumpulkan para masyarakat. Kayak kemarin kita sosialisasi bagi para nelayan, ini loh manfaat BPJS Tenagakerjaan. Begitu. Memang tantangan kita adalah mengedukasi nih, tantangan kita nih supaya ini memang haknya dan berhak dia menuntut kepada si toke atau pengusaha untuk kepesertaan BPJS Tenagakerjaan. Seperti itu, Bung Joni. Muncul satu pertanyaan lagi Bang. Iya. Padahal tadi udah mau kita angkat ke masalah kesehatan Bang. Cuma ada satu pertanyaan nih Bang. Apa itu, Bang? Apa mungkin pelaku usaha atau ya pelaku usaha lah kita bilang, bisa memang mereka memberikan gaji yang tidak sesuai dengan UMP dan di saat mereka mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS Tenagakerja kan dipertanyakan masalah gajinya Bang. Ya kan? Nah, untuk pekerjaan nanti ke depan. Iya. Jadi saat memang si pengusaha ini mendaftarkan semua karyawannya dan kadang-kadang gajinya memang sangat tidak layak Bang. Mungkin itu salah satu ketakutan ketahuan oleh pemerintah dan dia kena sanksi lagi Bang. Betul, ada pemikiran yang betul, Pak. Jadi UMP kita sekarang baru kemarin ditetapkan oleh Pak Gubernur itu di angka 3,9, Ya. naik dari 3,6. Nah, tapi perusahaan yang wajib terkena UMP itu ada klarifikasinya, ada klasifikasinya, yaitu berbentuk PT, putarannya 5 miliar, asetnya sudah itu. Jadi kalau perusahaan tersebut sudah di bawah itu Pak Joni, jadi nggak perlu UMP. Bisa yang upah wajar di Aceh Barat ini 2,5, 2,75 untuk non UMP itu udah sangat bagus sekali. Nah,
Betul sekali, ketika dia sudah berbentuk PT, kemudian mau daftarkan ke BPJS, dilaporkan upahnya cuma 2 juta, sudah kena teguran lagi, upah Ya. tidak standar. Nah, memang gimana Pak Joni? Kalau perusahaan itu memang mau mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi jangan melupakan juga aturan begitu. Tapi kan kalau dari segi pengusaha ini si malakama nih Pak. Betul sekali. Kita laporkan ke PJS, kita sanggup bayar, tapi di satu sisi gaji kita nggak sanggup penuhi sesuai UMP. Jadi saat memang kita penuhi gaji sesuai UMP, ya mungkin usahanya akan rugi Pak, minus. Jangan buat PT Pak, buat CV atau badan hukum yang lain, koperasi. Jadi menghindari pengenaan aturan UMP tadi Pak. Oh iya. Berarti kita masuk ke ini sedikit Bang, ke Ya, ke kesehatan Bang. Jadi membahas kesehatan Bang, paling banyak isu hari ini kan masalah gagal BPJS dan sebagainya, non aktif dan sebagainya. Itu gimana Bang? Nah, jadi gini Bang Joni, jadi memang mungkin beberapa bulan ini terutama di 2025 banyak itu mungkin masyarakat kita itu tiba-tiba melihat kartunya ketika berobat sudah non aktif. Padahal bulan yang lalu dia ke puskesmas atau ke rumah sakit masih bisa ngambil obat. Tiba-tiba ketika mau berobat di bulan ini tiba-tiba non aktif. Nah, non aktif ini ada beberapa sebab Bang. Yang pertama mungkin misalnya yang dari bantuan iuran dari pemerintah, misalnya seperti yang kita lebih kenal sekarang PBI atau penerima bantuan iuran. Dulu dia dikenal dengan bahasa Jamkesmas mungkin. Nah, jadi memang di pusat di sana sekarang memang data itu lagi memang divalidasi atau dibersihkan, disesuaikan, dicocokkan dengan NIK. Jadi mungkin ada beberapa data yang memang sudah tidak sesuai lagi, mungkin berbeda alamat, berbeda tempat tinggal, lahir, nama-nama. Jadi mungkin dulunya M Ahmad, sekarang udah Muhammad. Nah, jadi itu semua membuat data jadi ganda. Terakhir ketika kita adu dengan data, sekarang kami sudah padan dengan data capil Pak. Jadi ketika di data capil itu yang padan dengan capil NIK itu, nah itulah yang diakui. Selain itu kita dianggap data bermasalah, jadi dinonaktifkan. Nah, diharapkan nanti kalau memang nanti data itu memang benar ada orang yang masih, nanti silakan lapor ulang. Nanti akan kita aktifkan dengan syarat membawa KK yang online sekarang. Jadi basicnya sekarang adalah bahasanya kita kiblatnya ke datanya capil. Jadi kalau dia online ke capil, itulah data yang diakui sekarang. Ya. Itu dia permasalahannya yang kenapa non aktif itu. Dan memang ada beberapa saat tidak terinfo itu Bang, tiba-tiba ada non aktif. Dan mungkin dengan podcast ini kita juga menginformasikan ke masyarakat jika ada nanti non aktif tidak masalah, nanti tinggal lapor kembali, kita aktifkan kembali dengan membawa syarat KK dan kartu BPJS yang tadi. Nanti kita aktifkan kembali nggak apa-apa. Jadi akan kita samakan data BPJS itu dengan KK yang berdasarkan yang dikeluarkan oleh Capil yang sudah online, begitu dia Pak. Melapornya ke mana Pak? Ke Disduk Capil Pak dulu, nanti pastikan bahwa yang sudah online, Ya. kemudian boleh ke kita. Dan mungkin tadi seperti Pak Fahri sampaikan juga, mungkin ya gini juga, masyarakat kita mungkin agak malas ya untuk memproses itu, mungkin karena posisi kita berbeda-beda Pak. Kerjaannya di mana kantornya, BPJS kesehatan di mana kantor. Nah, itu ada fungsi MPP Pak. MPP itu menyatukan semua instansi di satu tempat. Jadi dia one stop service. Jadi dia hanya ke satu tempat, dia pindah-pindah di situ dan selesai, dan waktunya juga lebih. Nah, mungkin kalau ada masyarakat yang memang ada hal yang akses terkait masalah pelayanan publik, boleh ke MPP kita Pak ya. MPP-nya mungkin di jalan apa namanya Pak? Nasional. Funline lama. Kalau di Funline lama. Jadi di situ kita semua bisa, dinas pekerjaan ada, perizinan ada, BPJS kesehatan ada, BPJS negara juga ada. Jadi bisa langsung ke situ untuk mengaktifkan. Mungkin itu dari kami. Jadi kan ini Bang, mungkin ada rasa agak ribet Bang saat memang kita melihat BPJS kesehatan Bang. Jadi saat memang mungkin saya contohnya Bang, dari Atongan Balik ingin berobat karena saya sakit di sini di Merbau, saya harus ubah BPJS untuk bisa berobat. Untuk mengubahnya pun kan mungkin agak sedikit lama Bang. Bukan ke sistem BPJS-nya, tapi kan dari SDM yang menggunakan sistemnya. Kenapa tidak bisa dari satu BPJS dia bisa berobat di mana aja Bang? Kenapa harus diubah dulu Bang untuk lokasinya? Betul. Jadi memang ada beberapa informasi begitu. Jadi sebenarnya kita itu sudah membagi sesuai dengan daerah tempat tinggalnya. Artinya ketika dia bisa tinggal di Merbau,
kita tempatkan dia di puskesmas yang terdekat. Agar apa? Ketika nanti ada sesuatu hal yang memang emergensi, dia bisa langsung ke situ. Kemudian juga si puskesmas ini juga bisa memonitoring masyarakat dia yang terdekat itu. Jadi kalau mungkin dia posisi satu jauh kan agak susah nih. Jadi kan ke puskesmas itu punya wilayah dia. Desa-desa A ini di wilayah puskesmas. Nah, biasanya kita tempatkan di situ. Tapi ada beberapa juga yang memang dia misalnya anaknya kuliah ke Banda Aceh. Nah, nanti di sana silakan lapor ke puskesmas di sana. Nah, artinya ketika dia dilapor ke sana, untuk proses rujukannya kan harus berjenjang, Bang. Tidak boleh langsung kita misalnya sakit langsung ke rumah sakit, itu tidak boleh. Ya. Kecuali emergensi. Tapi ketika tidak emergensi kita harus bertahap. Misalnya kita ke puskesmas. Oh, ketika dicek cuma flu, kan ngapain kita ke rumah sakit? Jadi bisa diselesaikan di puskesmas. Tapi ketika puskesmas tidak mampu, dia akan rujuk ke atas. Itu ada tahapannya. Nah, untuk proses perubahannya ini sekarang memang sudah mudah, Pak. Kita ada namanya aplikasi Pandawa. Kita bisa menggunakan WA, mungkin sudah familiar ke masyarakat. Bisa via WA aja. Kami nanti ada seperti bot, nanti tinggal jawab aja, dia minta apa, tinggal kita lampirkan, udah kita bisa dari rumah, nanti langsung untuk pindah. Ada juga namanya kami seperti biasanya kali ada nama aplikasinya Mobile CKN. Mobile CKN juga kami seperti M-Banking, mungkin M-Banking lebih familiar, dia bisa ubah vaskes di situ. Bisa juga ubah. Kemudian juga kita bisa misalnya nih bapak-bapak, ibu nih mau berobat ke puskesmas nih, selama ini kan berbondong-bondong nih dari rumah, saya mau pergi jam 7 nih biar cepat dapat antrian. Sekarang nggak lagi. Jadi sekarang sudah bisa melalui Mobile JKN itu, kita daftar aja dulu seperti kita daftar biasa, kemudian nanti akan keluar jadwalnya. Oh, Bapak, Ibu, ini nomor antriannya nomor 20. Bapak, Ibu bisa datang di jam 10. Nah, artinya si Bapak tidak perlu buru-buru ke sana. Jadi dia bisa menyesuaikan, oh saya antrian jam 10, udah saya jam 10 aja. Tidak, kalau dulu semua di jam 7 semua. Jadi numpuklah dia di puskesmas. Nah, itu yang kita hindari. Jadi dengan ada aplikasi itu mungkin akan membantu agar tidak ada terjadi penumpukan dan kita juga perginya tidak terlalu lama menunggu. Itu salah satunya yang sudah kita tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat yang selama ini begitu. Tapi sinkronisasi di lapangan itu berbeda, Pak. Iya, karena mungkin mengingat ada beberapa memang kita di daerah terpencil untuk informasi digital itu tidak begitu terupdate seperti yang di kota. Jadi mungkin dari sisi kami tidak sepenuhnya menerapkan harus begitu, tapi ada masa transisi yang memang kami juga dalam berjalannya waktu kami terus menghimbau silahkan berpindah ke yang lebih efisien, lebih praktis karena hampir rata-rata sekarang orang menggunakan genjet, Bang. Jadi kalaupun ada orang tua di kampung-kampung itu memang tidak paham dengan Android, anaknya ada ataupun ada tangga, jadi mungkin bisa dibantu begitu. Jadi kita ingin mempermudah, mungkin kita menganggap itu agak susah karena kita belum paham, tapi dengan belajar paham, kita pelan-pelan itu lama-lama akan paham dan menganggap oh itu ya memang betul. Semua sesuatu inovasi itu dibuat untuk mempermudah hal yang sebelumnya dianggap ribet gitu dia, Bang. Ya. Mungkin begitu. Ya. Pak Joni izin, karena saya juga peserta BPJS Kesehatan ya. Nah, jadi memang betul Pak Zulkifli. Pak Zulfikar waktu itu ketika penerapan pertama sistem CKN Mobile itu, kami sempat kewalahan, karena harus registrasi dan sebagainya. Nah, cuma dalam kenyataannya Pak, pernah kami daftar, antriannya jelas sekali, tiba-tiba sudah set, ada orang lain masuk. Nah, maksudnya ini mungkin orang dalam, oh ya udahlah, saya diam. Habis itu saya juga melihat orang yang tua, kemudian dia kerepotan dengan ini. Maksud saya Pak Jo, apakah setiap warga Aceh Barat ini yang datang ke FKTP, kalau tidak dilayani di FKTP tersebut, bisa langsung segera komplain? Apakah ada seperti pengaduan gitu, Pak ya? Pengaduan dan sebagainya. Nah, ya, sebenarnya kalau misal nih contoh, misal kita misalnya kayak orang Pak Aryo, Pak Fahri ini kan peserta BPJS juga Pak Bang Joni. Jadi ketika ada tugas ke luar daerah, misal ke Jakarta, nah tiba-tiba di sana sakit, apakah kita bisa mengakses? Bisa. Jadi ada dikasih dispensasi untuk 3 kali berobat, karena kita memang lagi dinas di luar. Nah, jadi silakan berobat ke puskesmas. Ini kita bicara tidak emergensi, Pak. Silakan ke klinik atau puskesmas, dokter praktik terdekat, berobat, sembuh silakan pulang. Kemudian kalau memang belum sembuh boleh kembali lagi sampai 3 kali. Karena kenapa kita 3 kali? Ya mungkin untuk sekali berobat belum tentu sembuh. Nah, selebih itu kenapa tidak boleh lagi? Karena memang kita di situ kan sementara. Kalau memang kita sudah berdomisili, nah silahkan kita pindah. Karena memang di mana kita terdaftar, dari kami sisi BPJS Kesehatan ini kami juga memberikan di awal itu yang namanya kapitasi, Pak. Jadi Pak Aryo mau berobat tidak berobat di suatu puskesmas itu kami sudah memberikan uang kapitasi namanya di awal untuk sebagai dasar puskesmas untuk
melaksanakan beberapa program untuk pencegahan penyakit di wilayah tersebut. Makanya itu berpengaruh dia. Jadi Pak Rio berobat-obat, kami tetap bayar. Itu namanya kapitasi. Beda lagi dengan klaim. Kalau klaim itu nanti mungkin dia setelah berobat ada sesuatu hal yang memang agak lebih parah, nah itu dia bisa ngeklaim, itu lain lagi. Jadi ada dua hal yang memang sistem pembayaran di BPJS Kesehatan. Mungkin begitu dia, Pak. Mungkin lebih ke ini Bang, yang kayak Abang sampaikan dia. Jadi saat memang ada kendala BPJS di lapangan, baik itu mungkin terobos antrian dan sebagainya, atau misalkan masyarakat tidak dilayani dan sebagainya, dia ada pengaduan khusus ke BPJS. Iya. Nah, terkait pengaduan, mungkin saya terlewatkan dari pertanyaan Pak Aryo. Jadi yang pertama kami di setiap Vaskes itu ada perwakilan dari Puskesmas, namanya PIC. Jadi dia memang punya akses langsung ke kami. Bisa langsung ke petugas tersebut, bisa juga melalui Pandawa seperti kami sampaikan tadi juga. Bisa juga di mobil JKN tadi, memang ada aplikasi khusus. Jadi silakan sampaikan kendala di situ, apa permasalahan yang sering terjadi. Misalnya ini kenapa tiba-tiba kartu saya tidak aktif. Saya sampaikan, kemungkinan mungkin ada juga yang bahasanya kami tidak dilayani di Puskesmas ini. Kenapa ini? Itu bisa langsung. Nah, kalau di rumah sakit malah lebih bagus lagi. Di rumah sakit itu kami ada namanya PIC juga, ada dua. PIC rumah sakit ada, BPJS ada. Jadi biasanya di dinding rumah sakit itu ya kita tempelkan poster beserta nomor HP. Jadi bisa langsung telepon langsung. Jadi akan ditindak lanjut dalam detik itu terus. Kalau memang sifatnya harus koordinasi, maka tim akan turun ke rumah sakit untuk berkomunikasi dengan manajemen. Jadi di kami itu pengaduan komplain itu adalah nomor satu yang harus kita selesaikan. Nah, jadi kita menganggap karena gimana bahasanya, kepuasan itu tidak ada angka. Tapi ketika seseorang itu puas ketika permasalahan itu kita tindak lanjuti. Nah, itu dia poinnya, Pak. Karena tidak ada puasnya Pak Aryo dengan air putih aja udah puas beliau. Tapi Bang Joni mungkin saya harus kopi baru puasnya. Maka tidak ada angka pasti antara satu orang. Jadi salah satunya adalah segera menindaklanjuti ketika dia komplain, nah itu maka dia akan puas selesai. Mungkin begitu dari kami. Berarti ini satu lagi Bang. Iya. Jadi saat memang membahas yang tadi kita sampaikan, yang sempat kita bahas sebelumnya Bang, hampir semua kabupaten kan terutang nih ke BPJS Bang. Iya. Iya kan? Nah, dalam hal ini kan apa mungkin Bang? Karena yang ini mungkin termasuk ke dugaan Bang. Jadi di saat kita berobat, itu semuanya pasti dicoba di pihak rumah sakit untuk nginap atau operasi. ya. Pasti banyak tindakan untuk ini rawat inap, padahal cuma sakitnya nggak layak untuk rawat inap. Tapi dipaksakan untuk rawat inap nanti baru kita periksa. Itu apa untuk lebih ke ini Bang, untuk bisa mengklaim BPJS yang lebih ini Bang, lebih banyak. Nah, atau bagaimana? Jadi memang untuk menentukan dia perlu rawat inap tidak rawat inap itu adalah memang itu domainnya dokter, Bang. Jadi kami sisi BPJS tidak bisa menentukan dia apakah tidak boleh dirawat inap, apakah boleh dirawat tidak di kami. Jadi kami sudah mempercayai ke dokter untuk menentukan bahwa si pasien ini layak untuk dirawat inap atau enggak berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Misalnya dia masuk UGD, diperiksa darahnya, dicek jantungnya, kemudian dicek suhunya, dicek anamnesisnya, dilihat kondisi pasien. Nah, jika memang dokter melihat dia sudah lemas, kemudian butuh infus, itu dokter biasanya akan menyarankan untuk dirawat inap. Tapi jika memang dia kondisinya masih sehat, dia hanya observasi, mungkin dia akan menginfus sekitar 2 atau 3 botol, dia sehat, mungkin dia akan menyarankan pulang gitu. Nah, jadi memang dari sisi klaim, kemudian dari sisi jika ada memang suatu daerah ada hal yang berutang yang belum ini tidak ada ngaruh dia, Bang. Jadi kami tetap melayani, tetap kita membayar ke rumah sakit sesuai klaim yang disampaikan. Jadi tidak akan menghambat pelayanan. Jadi kita pelayanan tetap nomor 1. Kita tidak mau ada kendala lain yang menghambat pelayanan. Jadi jika ini tidak selesai, kemudian ini ditahan, kita tidak. Kita tetap pelayanan masyarakat tetap nomor 1. Mungkin begitu. Tapi dari pihak rumah sakit dia akan mengklaim kalau misalkan emang 3 hari rawat inap, berarti 3 hari harus dibayar oleh BPJS Bang kan? Iya. Nah, jadi untuk pengiklamannya kita tidak hitung hari Bang. Kita sifatnya lebih ke seperti paket ya. Misalnya dia sakitnya melahirkan. BPJS akan bayar dengan nominal tertentu sekian. Jadi kalau dia mau dirawat sehari, mau dirawat 3 hari, 4 hari itu kita tetap bayar sepaket itu. Dan dari sisi BPJS memang kita tidak pernah menentukan hari rawatannya, Pak.
oh BPJS sakit ini nanti berdasarkan aturan BPJS 3 hari. Itu tidak ada. Kami tidak. Tapi itu sering yang dibilang. Iya. Orang BPJS bilang. Nah, Iya, berarti kuasa. nggak benar Pak ya? Nah, itu berarti yang mungkin Pak Aryo dengar itu sebenarnya itu informasi yang salah, Pak. Jadi yang sebenarnya yang kita sampaikan hari ini mungkin sebagai informasi juga ke masyarakat yang menonton. Jadi sisi BPJS menanggung dari dia pertama masuk sakit sampai dia sembuh. Sembuh sehari silahkan pulang, sembuh 10 hari juga tetap masih kita jamin. Tidak ada batasan waktu. Ya. Tidak ada, 3 hari ini BPJS-nya tidak menanggung, itu tidak ada. Itu informasi yang mungkin ada beberapa oknum yang mungkin belum terinformasi lebih detail. Nah, hari inilah kita jawab tidak ada batasan untuk hari rawat, begitu Pak Rio. Jika ada dilakukan pembicaraan tersebut langsung telepon. Boleh. Jika nanti ada beberapa mungkin masyarakat diinformasikan begitu, bisa sampaikan ke kami. Kami akan konfirmasi ke manajemen kenapa informasi itu disampaikan. Sedangkan ketika perjanjian kerjasama dengan suatu rumah sakit, kita tidak pernah menyampaikan hal tersebut di dalam perjanjian. Nah, mungkin itu kejadian di lapangan yang memang harus kita harapkan ke depan tidak ada lagi Pak Rio. Mungkin begitu dari sisi kami. Pak Joni izin sekali karena menyambung dengan kesehatan. Pak Fahri, kalau sakit karena bekerja, misalnya dengan banyaknya batu bara, kita ISPA dan sebagainya, saya lapornya sebagai CKN atau sebagai jam sostek? Karena batu bara nih, efek batu bara, saya kerja di tambang, udah batu-batu mungkin paru. Nah, bagaimana nih Pak? Iya. Jadi makasih nih Pak Aryo, Bung Joni terkait dengan kelas 6 program jaminan kecelakaan kerja. Situ ada yang namanya penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Nah, penyakit yang timbul akibat hubungan kerja ini didiagnosis oleh dokternya apakah memang penyakit tersebut timbul akibat selama ini dia bekerja atau memang bukan. Nah, ketika dia masuk kategori penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, vonisnya oleh dokter seperti itu, maka itu beralih dalam program BPJS Tenagakerjaan. Kami yang memberikan perlindungan terhadap yang bersangkutan. Tentunya ini ada analisa medisnya sehingga dokter mengeluarkan vonis itu adalah penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Contohnya sampaikan Pak Ajab tadi, misalnya kita bekerja di tambang. Memang saat ini sehat, tidak ada gangguan gitu kan. Supaya setelah sekian lama itu akumulasi gitu. Masuklah debu segala macam. Dokter menyatakan ini akibat hubungan pekerjaan waktu selama ini dia bekerja. Maka itu masuk dalam ranah program BPJS Tenagakerjaan yang jaminan kecelakaan kerja. Seperti itu Pak Aryo, Bung Joni. Kalau untung mana Pak? Saya kan bekerja nih Pak nih. Untung mana saya bilang sebagai CKA atau CKN atau sebagai BPJS Sostek ya? Untungnya Pak. Kalau kita lihat untungnya dulu Pak. Itu sebenarnya beda ini ya Pak, beda manfaat ya Pak varian. Oh, beda manfaat. Jadi kalau sisi kami BPJS ini kan lebih ke sakit yang istilahnya natural Pak, yang bawaan biasa. Misalnya nanti tiba-tiba kita sakit di dalam perut, misalnya nanti bagian hipertensi, misalnya kalau orang kampung lebih banyak darah tinggi, kemudian juga penyakit-penyakit gula, yang DM, itu yang bagian ke kami. Tapi sakit-sakit yang memang diakibatkan seperti Pak Fahri sampaikan, mungkin Pak Aryo sampaikan bahwasanya dia bekerja di suatu tempat yang memang resiko dia kena penyakit itu ada. Tapi biasanya suatu perusahaan itu sudah melakukan standar penyelamatan, misalnya sudah ada APD yang memang dipakai. Tapi mungkin di beberapa ada yang belum menggunakan sehingga terjadilah penyakit. Nah, yang menentukan ketika dibawa ke rumah sakit mungkin dokter akan melihat. Dia akan menanyakan juga mengenai ini si pasien ini bekerja di mana. Ketika dia, saya bekerja di tambang ini yang memang debunya kencang, dia bisa mengingat, penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan dia itu mungkin dikibatkan karena dia bekerja di tempat. Nah, di situ nantilah yang akan seperti Pak Joni menggap, ini lebih yang tanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan karena memang itu penyakit yang diakibatkan dari dia bekerja. Nah, kalau nanti penyakitnya bahwasanya dia memang ini darah tingginya sudah ada dari awal sebelum dia bekerja, dia memang bawa anak, itu langsung ke BPJS Kesehatan. Jadi dokter itulah yang menentukan dia lebih dijamin kemana. Nanti dia banyak hal lagi, kemudian nanti juga berhubungan dengan kecelakaan di jalan Pak Fahri. Itu lain lagi, itu ada timnya Jasara Harja lagi yang menanggung. Nah, jadi dia masing-masing sudah disusun sesuai tupoksi masing-masing Pak Aryo. Mungkin belum terinformasi aja ke masyarakat bahwasanya ini siapa yang jamin. Tapi karena mungkin BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan lebih familiar, jadi semua itu ke BPJS. Tapi pada dasarnya ada memang instansi lain yang memang menjamin sesuai dengan kejadian.
Ya. Jadi tidak mencari untung atau rugi, Pak. Jelas yang bersangkutan dilayani Dilayani, berobatnya. artinya Iya, dilayani. semua masyarakat jika memang dari perusahaannya memang sudah memberikan, jadi mungkin kewajiban dari suatu perusahaan itu bukan hanya gaji, Pak. Jadi jaminan-jaminan kecelakaan dan kesehatan juga harus diberikan agar ya masyarakat kita itu terlindungi, dia lebih nyaman dalam bekerja mungkin Pak Aryo. Dan itulah fungsi kita podcast ini, menyampaikan mungkin baik ke masyarakat yang memang belum, silakan koordinasi dengan perusahaannya. Mungkin kalaupun ada pengusaha-pengusaha yang membuat suatu perusahaan itu ya silakan mendaftarkanlah pekerjanya, karena banyak manfaat yang diterima di situ, Pak. Jadi bisa nanti ke MPP, Mall Public Pelayanan Publik, bisa nanti jumpa kita di sana, mungkin begitu Pak Aryo. Baik. Ya. Mungkin ini sedikit lagi Bang, karena ini masih penasaran. Oh iya. Silakan. Jadi saat memang kita melihat, karena kan saya pernah juga berobat ke rumah sakit Junadin, jadi rujuk ke sana karena ketulangan Bang. Jadi 3 hari 3 malam itu nggak bisa makan, Bang. Minum air pun nggak bisa. Jadi rujuklah ke sana, dicek sama dokternya ke hati. Jadi cuma modal dilihat, buka mulut dilihat, oh ini belum kelihatan, nginap aja. Jadi nggak dicoba apa-apa, nginap aja katanya. Sedangkan kita udah 3 hari 3 malam nggak bisa makan Bang. Kalau kita tambah nginap 3 hari, berarti sama juga lagi Bang. Karena cuma modal atau tarik tulangnya. Jadi diarahkan nginap, ambil obat, ya udah saya batalkan Bang, ya kan. Jadi saat memang saya batalkan, saya klinik modal apa, ditunggu 1 jam, udah selesai deh Bang. Dan sudah ambil tulang selesai. Oh dapat tulangnya. Jadi kan dalam hal ini obatnya udah ada di rumah sakit, walaupun kita tolak. Tapi dari pihak rumah sakit udah mengeluarkan bahwa tinggal ambil obatnya. Jadi pihak rumah sakit juga akan klaim kan ke BPJS Kesehatan bahwa ini obatnya harus dibayar karena udah keluar. Jadi kan itu salah satu cara upaya untuk bentuk kerugian negara Bang. Misal memang pasien tidak mengambil obat atau pasien tidak melanjutkan perawatan, tapi BPJS harus membayar kepada ini Bang, kepada pihak rumah sakit. Iya. Nah, kalau misalkan dalam 1 hari itu bisa terjadi 5 atau 10 kali, berarti berapa banyak kerugian dari BPJS jadi diakibatkan oleh sistem seperti itu. Ya, mungkin maksud Bang Joni adalah ketika kita berobat kemudian kita tidak tuntas, Ya. kita mungkin langsung keluar, terakhir si rumah sakit juga sudah memberi pelayanan biarpun tidak tuntas dan mereka tetap mengklaim ya. Ya. Jadi di kami itu ada namanya SEP Bang, surat identitas peserta. Jadi setiap masyarakat pasien yang berobat dia diinput di sistem. Jadi misalnya ke rumah sakit, abang kan diinput di sistem itu, dicek apakah memang peserta BPJS atau enggak. Ketika sudah di-approve, itu akan masuk ke sistem. Nah, ketika di sistem itu, abang tidak jadi berobat, abang kemudian berobat di tempat lain, itu akan terdetek dah. Pasien ini hari ini sedang berobat di rumah sakit. Begitu abang, misalnya abang ke klinik nih, nanti orang klinik input, begitu di-input juga BPJS ini langsung terdetek. Pasien ini masih berobat di rumah sakit A, belum dipulangkan. Nah, biasanya itu akan ter-reject dah bang. Dan biasanya nanti si klinik akan menanyakan, Bapak masih berobat di sana dan mungkin Bapak bisa kembali ke sana. Tapi mungkin ada beberapa klinik itu karena memang di awal sudah terdaftar seperti sampaikan sudah dibayar kapitasi, itu dia tidak mempermasalahkan, langsung juga memberikan obat. Nah, cuma dia tidak bisa mengeklaim seperti rumah sakit ngeklaim dia. Nah, yang terjadi yang saya lihat bang di akun BPJS ya itu masuk bang bahwa masih berobat di rumah sakit, sedangkan saya berobat di klinik itu mandiri. Kita nggak pakai BPJS. Iya, harus bayar ya. Nah, itu bayar sendiri. Kayak saya sampaikan tadi, dia tidak bisa diinput. Ketika tidak bisa diinput, dia belum bisa dijamin. Dia akan tertolak dia, karena abang masih terdaftar di sana. Nah, terakhir mau nggak mau abang harus bayar mandiri. Karena kenapa mandiri? Karena abang pulang atas kemauan sendiri. Bahasanya mungkin abang tidak mengikuti instruksi dokter untuk berobat sampai selesai. Jadi ketika terjadi permasalahan atas keinginan kita, permasalahan itu akan dibebankan ke kita. Mungkin kalau abang ada disodorkan, mungkin ada surat pernyataan ya, bahwasanya nggak ada bang. Jadi ya. Mungkin abang langsung konsepnya lebih gini bang. Kita emang bukan niat untuk berobat pakai BPJS klinik. Kita emang niat berobat mandiri ya. Jadi emang tidak ada masalah berobat pribadinya. Oh iya. Tapi yang menjadi permasalahannya kan, di saat emang kita udah keluar, kita udah sampaikan kita batal berobat di rumah sakit. Seharusnya kan BPJS-nya berhenti. Tidak menambahkan biaya yang mungkin membengkak di kedepannya. Iya. Tapi hal itu kan terjadi. Itu biasanya di UGD itu dia bang ada ring waktu. Kalau abang berobat di atas nggak sampai sehari, misalnya ada
waktu sekian jam, nah itu pihak rumah sakit tidak bisa ngeklaim ke kita. Misal bang hanya sejam 2 jam, nah itu tuh langsung pulang, si pihak rumah sakit tidak bisa ngeklaim kita. Karena dia ada ring waktu yang harus bisa dia ngeklaim. Gitu dia. Misalkan sering nih, kadang-kadang ketika di evaluasi, kayaknya dia udah enakan nih, pulang gitu. Nah, itu si pihak rumah sakit nggak bisa ngeklaim kita karena ada ring waktu di situ. Nah, kadang-kadang kalau memang nanti pihak rumah sakitnya melihat ini kondisinya memang harus dirawat inapkan. Nah, di situ nanti baru bisa muncul tagihannya untuk bisa melayani rawat inap. Oh, ada waktu khusus Pak ya? Iya, dia biasanya evaluasi itu minimal 6 jam, saya dulunya sering dilihat evaluasi. Kalau ada ring kayak gitu nanti ditolak nggak yang mau ke UGD atau ICU? Ditolak maksudnya Pak? Karena, ini harus 6 jam nih. Ini sakitnya kayaknya bisa 2 jam. Ditolak oleh rumah sakit. Nggak boleh ditolak Pak. Nggak boleh tolak, Semua harus dilayani. Masalah mekanisme nantinya, ya silahkan nanti dokter menentukan, ini sudah layak atau enggak. Tapi pada dasarnya ketika masuk, semua harus dilayani. Kecuali yang ada beberapa penolakan itu biasanya bukan penolakan ya Bang. Ketika dia datang, tetap dilayani. Tapi ketika dia mau akses ke rawat inap, mungkin kadang-kadang penuh. Jadi kadang-kadang masih dirawat di UGD. Mungkin itu ada yang mungkin perlu disampaikan bahwasanya ini lagi penuh, apakah mau tetap bertahan di sini sampai ada kosong atau kita rujuk ke rumah sakit lain yang kosong. Itu mungkin ada beberapa yang kondisi di lapangan yang sering terjadi. Gitu dia. Jadi mungkin kejadian-kejadian selama ini ini kayaknya betul apa enggak. Pas ini kita duduk di sini, kita sampaikan yang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mungkin informasi yang terinfo di lapangan belum tentu. Jadi alangkah baiknya kita langsung menanyakan ke yang bagiannya Pak. Misalnya kayak seperti tadi Abang langsung menanyakan kita inilah informasi yang memang kita sampaikan yang sebenarnya. Mungkin dengan podcast ini membantu yang mendengarkan bahwasanya informasi sebenarnya begini terutama yang paling sering ada 3 hari itu Pak tadi Pak ya. Itu mungkin saya juga sangat bersyukur dengan podcast ini bisa kita sampaikan bahwasanya 3 hari itu tidak pernah ada dan tidak ada itu. Ya. Jadi dalam podcast ini kami juga berterima kasih kepada Pak Joni karena sudah memberikan waktu. Jadi kami tadi sebelum masuk ke sini Pak Joni di Rannaker BP Jam Sostek, BPJS Kesehatan akan melakukan kolaborasi. Bentuk yang pertama paling mudah, setiap peraturan perusahaan yang akan diperpanjang, didaftarkan ke dinas, kami akan cek jumlah kepesertaan kesehatannya, cocok enggak jumlahnya 400 sekian. Cocok. BPJS Kesehatan baru 300. Saya tolak, penuhi dulu kewajiban ke sana, setelah didaftarkan, baru proses peraturan perusahaan kita sahkan, termasuk PP dan PKB, Pak. Jadi komitmen awal dinas untuk memenuhi kewajiban kesehatan dan jam sosteknya sudah kita mulai dari komitmen pengesahan PP. Kemarin kita ada Pak ya, beberapa kita tukar data, ada mes sekitar 9 orang, ada yang 3 orang. Nah itu langsung dicek sama teman-teman di kesehatan dan tenaga kerja. Dan ketika sudah klop, baru pengesahan. Ya. Di situ Pak paling yang bisa kita selama ini lakukan sambil nanti kita menunggu untuk melakukan pengawasan. Sebab pengawasan juga tidak boleh kami lakukan. Kami hanya boleh membina dan memberitahukan. Tidak boleh mengawasi bahkan menindak. Berarti untuk memberikan sanksi pun tidak bisa Pak? Paling berkoordinasi, kemudian memberikan sanksinya melalui pengawas. Ya kita ikuti aturannya Pak. Sanksi administrasi yang paling parah adalah penutupan usaha. Ya. Karena emang banyak kita lihat ini kan banyak pelaku usaha Bang. Mungkin kalau misalkan memang yang kecil bukan tidak mau mendaftar, tapi mungkin literasinya terhadap BPJS ini kan masih kurang dan tidak ada yang mengurus. Kan seperti itu banyak kejadiannya kalau masyarakat kecil Bang. Ya. Tapi saat memang kita melihat kayak seperti tambak, itu kan bukan hal yang kecil lagi Bang. Tapi banyak kawan-kawan kita yang bekerja di tambak kayaknya tidak ada yang terdaftar BPJS. Baik, untuk tambak udang kayak. Tambak atau pertanian skala besar atau toko di Melabuhni yang sudah mulai besar. Nah, itu kesadarannya memang masih kurang, Bang. Jadi dengan harapan podcast ini pemberi kerja dan pekerja merasa sadar, kemudian mendaftarkan ke BPJS Tenaga Kerja dan juga BPJS Kesehatan, sehingga jika ada risiko kecelakaan atau sampai meninggal atau sakit
tahunan seperti sakit biasa dijamin, Bang. Ya. Nah, untuk penegakan disiplinnya kami lagi membicarakan konsepnya antara kesehatan dan tenaga kerja, apakah kami akan turun karena gap data ada, Bang. Misal dinas terlapor 100 perusahaan, di BPJS 160 sekian, di tenaga kerja mungkin sampai 500 karena mikro juga masuk ke mereka. Nah, ketika kita pilah yang besar dan sedang nanti, baru mungkin kita akan enak lagi, Bang, untuk mendata dan menjamin seluruh pekerja. Pertanyaannya yang boleh Abang lanjutkan adalah bagaimana yang bukan penerima upah, Bang. Contoh tukang sol sepatu, tukang beca. Nah, ya itu kalau di BPJS Kesehatan masuk ke ranah mana, di Jansostek ke arah mana? Apakah boleh bayar sendiri nih karena dia bukan penerima upah nih? Karena kan kalau saya tukang beca, misalnya Pak usia saya sudah 59, Nabi kan 60-an, berarti saya nggak lama lagi kan. Saya bayar iuran, estimasinya 500 ribu, mungkin saya meninggal. Kan anak sama istri saya nanti mungkin kan. Nah, gimana tuh Pak? Nah, itulah kira-kiranya. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu Bang Joni. Iya. Ini luar biasa nih Pak Aryo, ini mancing kita nih. Jadi di kita ada yang namanya sektor ini Pak, pekerja penerima upah, kemudian atau formal lah bahasanya. Jadi bahasa undang-undangnya penerima upah. Kemudian ada bukan penerima upah ya Pak Aryo ya, atau informal. Nah, bagaimana dengan para pekerja yang bekerja di sektor yang informal? Nah, apakah mereka bisa menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan? Sangat bisa. Sepanjang mereka bekerja, apapun pekerjaannya, nah dia berhak dalam program minimal kecelakaan kerja dan kematian dengan iuran per bulan sebesar 16.800. Contoh nelayan dia cari ikan sendiri, bukan di tongkang kapal gitu kan, dia bekerja sendiri. Nah, dia pengen lindungi diri dia nih, boleh nggak? Boleh, dengan membayar iuran 16.800. Maka kalau ada resiko meninggal dunia, ahli warisnya dapat sebesar 42 juta. Kemudian manfaat kecelakaan kerja, terjadi resiko, ada biaya pengobatan dan perawatan sampai dengan sembuh, termasuk akibat cacat. Jika mengakibatkan kecelakaannya timbul cacat, apakah cacat kehilangan anggota badan atau mungkin cacat fungsi seperti itu. Nah, mereka-mereka yang bekerja secara mandiri seperti ini itu bisa menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Di konteks di Aceh Barat sendiri adalah kita itu tantangannya ada di pekerja informal. Ya. Kalau bekerja di formal itu rata-rata perusahaan besar, menengah itu sudah literasi, kepatuhannya cukup tinggi gitu. Nah, di sektor-sektor yang seperti informal inilah tantangan di kita supaya mengedukasi para masyarakat yang bekerja ini untuk menjadi peserta. Karena mereka kan pahamnya BPJS kesehatan saja gitu. Padahal kalau dia bekerja sendiri, ya itu bisa menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Mau pedagang kaki lima, mau nelayan, mau petani, ojek online itu bisa menjadi peserta. Cara daftarnya ya bayar iuran 16.800 dengan NIK KTP, cukup itu aja. Dan apa pekerjaannya? Mungkin demikian Bung Joni sama Pak Aryo. Mungkin lebih gini sedikit lagi Bang. Jadi kan di saat memang kita bahas penerima upah ya, yang formal. Jika membahas BPJS itu kan hak individu, hak pekerja. Jadi kan di saat memang perusahaannya atau pelaku usahanya tidak bayar ya, dia mengkorupsi hak si pekerja. Kan seperti itu juga. Dan jika misalkan memang itu analogi yang kita ambil, tingkat kesadaran dalam hal mengambil hak orang lain itu sangat minim kita di Indonesia. Makanya banyak kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Dalam hal ini, jika kita menunggu kesadaran dari pelaku usaha, kita menunggu kesadaran dari perusahaan, kayaknya sangat tidak efisien lah. Dan itu pasti akan merugikan para pekerja ke depannya. Apa tidak ada upaya misalkan yang memang bisa dilakukan di tingkat daerah, di tingkat kabupaten untuk sedikit memperketat atau istilahnya sedikit memaksa mereka untuk memenuhi kewajibannya. Karena itu kan udah masuk ke dalam hal kewajiban. Jadi seharusnya pihak BPJS bisa memaksa, dari pihak dinas pun bisa menekan. Dari
Ya, bicara mengenai tingkat kepatuhan kita diatur. Kita punya peraturan pemerintah ya terkait dengan hubungan antar lembaga yang kita bisa kerjasama dengan instansi lain. Contohnya dengan kejaksaan, contohnya dengan Wasnaker, contohnya dengan KPKNL. Itu bagian dari upaya kami, baik kesehatan ataupun ketenagakerjaan, untuk bicara tingkat kepatuhan. Ya. Jadi bicaranya untuk penegakan hukum. Itu ada medianya dan sudah berjalan seperti itu. Nah tentunya ada yang hal-hal yang belum terakomodir, nanti kita perlu pendalaman di mana nih miss-nya. Contoh kayak yang disampaikan tadi, kita punya mall pelayanan publik. Setiap ada yang ngurus izin usaha, ya kita minta ya wajib itu. Kalau nggak ada BPJS Tenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan, maka izin usahanya nggak akan terbit. Itu sebagai upaya kita supaya menyaring ini, memfilter. Betul. Ya. Betul. Jadi, tapi kalau izin usaha pun dia nggak punya, berarti kan ilegal nih Pak. Ya. Nah, ilegal ini harus kita berantas gitu kan. Karena kalau bagaimanapun, setiap ada yang berusaha harus punya yang namanya izin usaha. Mau tinggal skalanya aja kita lihat, apakah mikro, kecil, dan seterusnya. Seperti itu. Itu bagian upaya kami juga. Kami pun di internal kami, di tingkat pusat juga diminta untuk membuat yang namanya penguatan terhadap forum kepatuhan yang melibatkan beberapa instansi yang lainnya gitu. Tapi tentunya itu upaya kami setelah melakukan edukasi gitu. Karena kalau sempat kita buat nanti semua yang nggak patuh, kita ancam pidana atau perdata, nanti kan tadi sampaikan Pak Aryo tadi mengganggu iklim investasi gitu kan. Itu nanti tahapan-tahapan tetap ada itu Bung Joni. Mungkin itu tambahannya Bung Joni. Jika misalkan Wangsa nih Bang, Wangsa misalkan mendapatkan persoalan yang sama, maka Wangsa bisa kan melaporkan baik itu ke dinas ataupun ke BPJS. Ya, sangat bisa. Sangat bisa dan sangat kami sarankan juga. Sehingga kami kan ada keterbatasan jumlah personel juga gitu kan. Ya kita berharap dengan adanya masyarakat yang lebih aware, kami ini bekerja di perusahaan, tapi belum ada nih BPJS Tenagakerjaan ataupun kesehatannya. Silakan lapor ke kami, silakan juga lapor ke Disnaker untuk kita tindak lanjuti. Kalau dia nggak patuh juga, tentu kita akan bawa ranahnya, apakah ranahnya perdata, dicabut izin usahanya kali Pak Aryo, atau mungkin ranahnya sampai ke pidana seperti itu. Ya. Ya. Jadi itu bagian supaya kesadaran masyarakat yang bekerja di Aceh Barat ini dia lebih aware lah terhadap hak-hak dia. Jangan sampai ada kejadian lagi. Ya. Ada kejadian kecelakaan, rupanya Betul. nggak didaftarkan gitu kan. Nanti kan repot pemerintah juga seperti itu. Mungkin itu tambahannya, Bung Jan. Jadi kami senang hati kalau dari LSM Wangsa ini menjadi sambungan lidah para masyarakat sambil juga melakukan pengawasan kepada perusahaan di Aceh Barat ini. Karena terus terang jika pekerja melaporkan ke dinas, pekerja yang masih bekerja Pak Joni ya, itu mereka mendapatkan ancaman di PHK saat itu juga atau ketahuan. Sudah banyak kasus yang memang pekerja konsultasi, nanti kamu akan di PHK. Apakah kamu siap? Siap Pak, dengan konsekuensinya. Dan memang ketika sudah akhir bulan diputuskan kontrak Pak. Jadi bagi pekerja yang anonim, silahkan untuk melapor kepada Wangsa untuk menghindari pemutusan hubungan kerja, karena perusahaan atau badan usaha pasti sangat anti dengan namanya ya aturan Pak ya, bagi yang belum patuh-patuh kali. Nah kita menjaga jangan sampai timbul konflik atau PHK. Untuk itu bisa konsultasi langsung melalui anonim kepada kami atau kepada LSM Wangsa yang lebih terpercaya independen. Dan ke depan Pak Joni, kita akan memasuki bulan puasa. Setelah bulan puasa itu ada Lebaran, permasalahan THR itu pasti ada. Dan kami akan membuka posko THR di dinas. Dan jika Wangsa sebagai lembaga independen masyarakat juga membantu para pekerja, silahkan juga membuka posko pengaduan THR. Nanti kita akan koordinasi untuk perhitungan THR bagi para pekerja, karena ada aturan-aturan yang wajib ditegakkan. Ya itu benar.
Termasuk kedepannya kan makin bertambah pekerja kalau misalkan jadi dibuka job fair lah. Betul. Nah, mungkin insya Allah tahun ini kita akan membuka job fair lagi dan kita akan encourage para perusahaan di Aceh Barat ini untuk membuka lapangan kerja. Target kami sampai lah 100 atau 200 lowongan kerja, Pak. Karena kebetulan ini iklimnya agak terganggu sedikit secara global dan nasional. Cuma harapan kami ada dibuka lowongan kerja sehingga tenaga kerja lokal itu terserap. Ya. Non-lokal yang sudah cukup lama di sini kan sudah ada transfer ilmu kepada pekerja lokal. Nah, mungkin bagi yang non-lokal ingin kembali pulang ke kampung halamannya itu sudah enak gitu karena ilmunya sudah tertransfer ke pekerja lokal di sini. Sehingga beban perusahaan sendiri untuk pekerja non-lokal itu besar dia, menyiapkan tiket pesawat, menyiapkan mes, menyiapkan akomodasi transportasi. Jadi kalau pekerja lokal kita sudah ready, perusahaan di Aceh Barat ini sebenarnya sangat diuntungkan, Pak. Itu kalau misalkan memang kita lihat dari segi biayanya, Bang. Tapi itu bisa menjadi bisnis juga bagi perusahaan, Bang. Bisnis yang sering kita dengar di kawasan Merebu ini, Bang ya. Ya. Ya, itu sudah sering kami dengar. Dimana dengan ada mes kan ada pemasukan tambahan. Nanti tinggal bangun tempat mall dan sebagainya. Kayak itu menjadi ini, Bang. Ladang pemasukan bagi pihak perusahaan juga. Walaupun masyarakat sekitar hari ini kan kehilangan sumber pendapatan. Baik itu dari sewa rumah dan penjualan lainnya. Nah, untuk pembangunan mes, pembangunan dan sebagainya, ada baiknya kita harus konsultasi kepada PUPR sesuai dengan tata ruangnya, Bang. Apakah boleh dibangun dan sebagainya, sehingga dinas PUPR seharusnya ada pengawasan melekat ke arah itu. Ya benar. Mungkin ada isu lain dari Abang, Bang, yang akan kita bahas di publik hari ini, Bang. Isu kita, Pak, yang pasti CKKJKM bagi perusahaan, bukan perusahaan, badan usaha skala mikro, kecil, termasuk warung kopi, warung nasi, itu nanti bersama BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan akan melakukan monitoring sampel acak, dan kami harapkan dengan adanya sampel-sampel acak tadi meningkatkan kepatuhan untuk menjamin pekerja. Kalau pekerja dijamin, pasti kerjanya juga lebih enak. Kalau saya nanti meledak, mati, sudah ada santunan bagi anak istri. Ya. Nah itu. Yang kedua, isu THR, ya pasti, Bang. Nah, nanti kita lihat lagi perkembangannya. Ya. Berarti itu beban nih, Bang. Itu beban dari dari BPJS Tenaga Kerja untuk mengedukasi kepada masyarakat semuanya biar masyarakat tahu. Lebih bukan beban, kewajiban kami. Kewajiban. Tugas kami lah ke kita untuk mengedukasi seluruh masyarakat terkait apa di program BPJS Tenaga seperti itu. Memang udah tugas kami lah, Bung Joni kan. Ya benar, Bang. Karena yang memang kita lihat hari ini sangat minim informasi terhadap ini loh dampaknya, ini loh keuntungannya. Itu sangat minim, Bang. Iya. Itulah dari tantangan di kita supaya literasi masyarakat ini lebih paham, bisa membedakan mana programnya yang JKN, mana programnya yang BPJS Tenaga seperti itu. Mana yang nanti tadi yang sampaikan Bang Zul terkait dengan kecelakaan jasara harja seperti itu. Karena ada beberapa lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia seperti itu. Ya, benar. Baik. Mungkin dari Abang, Bang, ada tambahan lagi, Bang? Ya, kalau dari sisi BPJS Kesehatan mungkin closing statement-nya begini ya Bang Joni. Kita berharap semua badan usaha seperti Pak Ari sampaikan tadi mendaftarkan keseluruhan semua pekerjanya, baik itu yang memang levelnya besar atau kecil, karena kita memang mengharapkan jangan ada terjadi permasalahan ke depannya seperti yang kejadian seperti yang meledaknya oksigen ya. Nah, ketika hal itu sudah terjadi maka apapun tidak bisa kita lakukan lagi. Jadi lebih baik kita memprotek, menjaga atau mencegah dari awal. Jadi memang dari secara undang-undang juga secara dari Dinas Tenaga Kerjaan memang sudah diamanahkan
memastikan bahwa semua pekerja-pekerja itu sudah ada yang menjamin dalam hal baik itu kesehatan maupun kecelakaan kerja. Dan kami dari PJ Kesehatan juga sekali lagi menghimbau daftarkanlah pekerjanya agar memang si pekerja itu lebih nyaman dalam bekerja, sehingga juga profit perusahaan juga akan lebih bagus ke depannya dengan si pekerja itu merasa nyaman karena sudah dijamin beberapa yang mungkin dia bisa mendapatkan beberapa manfaat. Mungkin itu dari saya closing statement. Padahal mengingat waktu Bang. Cuma Iya, banyak hal ya. ada satu lagi yang mau ditanya Bang. Jadi kan di saat membahas yang tadi Bang masalah yang meledak, memang ada potensi Bang atau memang ada celah untuk si pihak keluarga itu mendapatkan jaminan? Nah, dari sisi sampaikan tadi, ketika dia tidak mendaftarkan, maka apapun manfaat tidak didapatkan. Itu yang kita sayangkan. Padahal negara sudah membuat beberapa program yang memang membantu si pekerjanya ataupun keluarganya ataupun ahli warisnya ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya seperti tadi mungkin dapat santunan ketika meninggal, kemudian dapat si ahli warisnya dapat si beasiswa ketika memang terjadi hal seperti yang pekerjanya meninggal. Kemudian dari sisi kami ketika keluarganya sakit juga mendapatkan manfaat pengobatan yang secara gratis, karena kita tahu sendiri bahwasanya untuk pengobatan segala sesuatu sekarang sudah mahal Bang. Mungkin Bang Joni tadi sudah rasain sendiri ketika mandiri itu berapa harus kita bayar. Tidak ada yang murah sekarang. Jadi semua itu mahal. Jadi memang kita berharap si perusahaan itu sudah memberikan jaminan ke pekerjanya Bang. Walaupun salahnya perusahaan, tapi emang korbannya tetap tidak bisa mendapatkan. Iya, mungkin di Aceh ini ya Bang, mungkin karena ada JKA ya. Jadi pemberi kerjanya berpikir bahwasanya dia sudah terdaftar di ke sisi BPJS kesehatannya sudah di JKA, dia tidak perlu didaftarkan lagi ke segmennya perusahaan. Tapi pada dasarnya ketika dia sudah mempekerjakan seorang, maka dia harus memberi jaminan yang memang lebih levelnya lebih tinggi. Tidak lagi yang memang bantuan JKA itu memang kita lebih ke orang tidak mampu atau orang-orang yang memang tidak bekerja ya, belum mendapatkan gaji bulanan atau ya manfaat atau menerima upah yang sudah jelas setiap bulan. Nah, itu lebih ke situ. Dan biarpun secara regulasinya masih disampaikan untuk seluruh penduduk Aceh, tapi pada dasarnya kita bisa melihat bahwasanya memang ketika dia sudah bekerja, dia sudah ada upah, dia sudah dianggap mampu, silahkan dia mendaftarkan di segmennya perusahaan, begitu dia Bang. Mungkin yang dari BPJS Tenaga Kerja Pak Joni. Ya, jadi ketika perusahaan lalai tidak mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, terjadi resiko, maka itu akan menjadi bebannya si pemberi kerja. Berapa santunannya nanti tergantung kita yang akan menghitung sesuai dengan upah yang diterima si tenaga kerja. Makanya tadi kami sampaikan di awal, ya bulannya sangat murah gitu kan. Minimal program kecelakaan kerja untuk kematian bisa bertahap. Misalnya perusahaan mikro nih, dia belum masuk ke skalanya, masih proses baru mulai usaha, kami dapat 2 program dulu, kecelakaan kerja sama kematian, silahkan gitu, secara bertahap. Nah tentunya ketika ada resiko, ya itu yang saya sampaikan ini hak normatif. Jadi ahli warisnya berhak menuntut Pak Are ya, melalui Disnaker minta nih, nanti penetapannya kami keluarkan, ini loh nominal yang harus dibayarkan oleh si pemberi kerja. Nah ini kan tentunya jadi sangat-sangat merugikan dan mengganggu produksi atau kegiatan operasionalnya si perusahaan seperti itu. Jadi di momen ini ya kita harapkan semua pemberi kerja agar daftarkan nih BPJS Ketenagakerjaannya, daftarkan juga BPJS Kesehatannya, supaya kalau terjadi resiko sosial ekonomi itu sudah dialihkan menjadi tanggung jawab kami dan tanggung jawab BPJS Kesehatan. Seperti itu Bung Joni. Dan memang betul Pak Joni, tahun kebelakang sebenarnya sudah ada red flag bagi beberapa perusahaan yang kepatuhannya selalu kurang atau itu. Dan kami masih meninjau seperti Pak Fahri bilang. Tapi jika masih terus-terusan mungkin kita sudah sepakat melalui kolaborasi Dinas dan BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja bagi perusahaan yang terus membandel, ya akan kita keluarkan surat peringatan Pak. Jika masih terus membandel, biarkan kejaksaannya bergerak. Dan jika terus, DPTSP yang turun tangan sampai penutupan usahanya. Ya. Tapi nggak bisa kita spill Bang, usaha apa aja. Itu datanya sama mereka Pak. Ya, jadi kita selalu berkoordinasi, kita turun bersama
Jadi sehingga di Aceh Barat ini semakin mantap Pak, jaminan sosial khusus bagi para pekerja. Iya. Mungkin satu lagi Pak. Jadi kawan-kawan Wangsa kan dia lebih bergeraknya ke bidang sosial. Iya. Jadi kan bukan penerima upah dan memang bergerak untuk membantu masyarakat. Iya. Jadi saat memang kawan-kawan bergerak mungkin turun ke lapangan dan sebagainya, advokasi dan sebagainya, itu masih ada risiko. Iya. Jadi kalau misalkan Wangsa mendaftarkan kawan-kawannya semuanya ke BPJS, apa itu memungkinkan juga? Sangat memungkinkan. Jadi setiap lembaga hukum, apakah LSM, koperasi, PT, CV, kesehatan dan tenaga kerja dua-dua malahan. Gitu kan. Apalagi teman-teman di Wangsa ini kan lebih mobile ya. Aceh Barat ini luas gitu kan, tiba-tiba harus ke ujung gitu kan, ada resiko itu ya bagian dari perlindungan BPJS Tenagakerjaan juga. Gitu. Kalau pada saat misalnya ada kegiatan di lapangan, kita nggak tahu tiba-tiba kecelakaan di jalan raya, itu masuk dalam kategori jaminan kecelakaan kerja gitu. Maka ya kami sangat-sangat menyarankan ini LSM, Wangsa gitu kan, itu bisa didaftarkan dalam program BPJS Tenagakerjaan dengan iurannya tadi 16.800. 22.000 Pak, karena 22.000. LSM kan Oh iya, organisasi gitu kan. Kalau yang 16.800 tadi yang untuk bukan penerima upah. bukan penerima upah seperti itu. Begitu, Bung Joni. Menyambung tadi Pak, saya pernah rapat di kantor di situ Gajah Mada. Saya lihat ada yang bajunya berbeda. Saya tanya, kamu anak mana? Magang Pak. Dari mana? Dari universitas itu Pak. Kamu dijamin? Jamin apa Pak? Jadi pertanyaannya Pak, anak magang, anak yang PKL itu kan mondar-mandir tuh Pak, dari rumah ke kantor, dari rumah ke tempat usaha untuk magang. Harusnya dijamin atau tidak? Ya, harusnya dijamin, Pak. Jadi ke setiap magang yang magang ya, di perusahaan, tentunya risikonya juga sama. Gitu. Diperbantukan gitu. Diperbantukan, jadi kecelakaan itu masuk. Bahkan kemarin tahun lalu bulan 9 ya, yang kita ada peserta balai latihan kerja 2 orang kecelakaan di jalan raya, itu didaftarkan di Snaker, BLK. 2 orang itu ketika dia pulang selesai dari pelatihan BLK-nya, kecelakaan di jalan, terlindungi program BPJS Tenagakerjaan. Itu kita serahkan santunannya kepada orang tuanya karena masih lajang. Jadi magang, balai latihan kerja, atau mungkin ada karyawan yang percobaan, trial itu resiko tidak bisa tidak memilih. Ya. Mana yang sudah peserta, mana yang belum, mana karyawan tetap, mana yang bukan, nggak bisa milih dia. Nggak bisa milih ya. Oh ini dari jamin ini aja lah nggak bisa. Nah, Pak. nggak bisa seperti itu. Jadi kami himbau ya mau magang, karyawan tetap, buruh harian tuh menjadi peserta BPJS Kesehatan ataupun Tenaga Kerja.